Oke everyone, welcome back again bersama kita di Trio Kwek Kwek episode setelah FOMC. Apa kabar teman-teman sekalian ya? Jangan lupa untuk hit tombol subscribe-nya, like button, terus juga share ke teman-teman kalian yang pencinta kripto dan kalau bisa yang bapak-bapak juga ya, biar kita selaras. Karena kadang-kadang jokes kita agak bapak-bapak. Ya. Ya, anyway, teman-teman sekalian ya, welcome back bersama kita kembali ya di Trakofek. Minggu ini episodenya sebenarnya mungkin akan nggak terlalu yang gimana banget sih, karena marketnya masih flat gitu-gitu aja. Tapi memang ya namanya perkembangan kita harus selalu ngikutin kan. Yang namanya kita menyayangi aset kita ini Bitcoin nih kita pasti pengen tahu dong kira-kira arahnya kemana ke depannya gitu. Dan itulah tujuan kita melakukan update bersama dengan Ko Jonathan dan juga Ko Sylvester. Nah teman-teman sekalian kita udah dapetin update langsung dari FOMC tadi malam Jerome Powell dovish cut ya hitungannya. Jadi dia melakukan cut yang tadinya diantisipasi tidak jadi rate cut di Desember akhirnya jadi rate cut. Dan during FOMC dia ngomong katanya gini, kita base case-nya itu adalah antara menahan suku bunga atau melakukan rate cut. Jadi dia nggak bilang soal naikin suku bunga gitu. Nah itu sebagian besar market menanggapi dengan statement yang relatif dovish. Tapi kan Bitcoin-nya udah pricing in harganya, udah sempet naik duluan dan sekarang kita kembali terkoreksi di kisaran 90 ribu dolar. Nah kita mungkin mulai dari situ ya. Tanggapannya dari Bapak Beruang Galak gimana nih Bapak Beruang Galak? Namanya beda ya kali ini ya. Iya, gimana tuh Pak Beruang Galak? Langsung aja kok. Hmm, jadi sentimen utama sekarang tuh uh, bukan itu sih, in my point of view ya. Oke, gimana tuh Kok? Seru Um, nih. Sentimen utama pertama nih sekarang ada dua. Pertama, kalau dari segi kripto itu Ya, strategi, artinya MicroStrategy. Kondisinya dia. oke. Kalau Masih ya, masih. itu pertama, kalau dari luar kripto itu ChatGPT. Itu Hmm, yang main driver yang semua orang lihat harusnya itu dua itu. Kalau kita perhatiin kemarin sejak sejak FOMC, Nasdaq pun nggak euforia gimana pun kan, nggak euforia betul. gimana pun mau kayak mau QE mau bakar duit apa wah gila-gilaan nggak kenapa? Karena pertama mostly Nasdaq it's already been always up sebelum ini. Jadi sebelum Mhm, ini udah naik-naik terus tangga. Dan kalau mhm. kita perhatiin price action naiknya, somehow ya antara orang yang memang beli, ya, jadi ini gabungan ya antara orang memang beli karena lihat masa depan bagus atau karena mau larin uangnya. Kedua, ada yang jaga, ada yang nahan, Hmm. gitu. Atau ketiga, ini yang somewhat developing ya di thought process gua itu um, para pemain besar, artinya para yang pemegang kepentingan dalam hal ini BlackRock, JP Morgan dan kawan-kawan ya itu levelnya segitu maksud gue ya. Ya, Itu lagi mau cari mau pelan-pelan exit dulu, tapi belum bisa. Gitu. oke. Jadi price actionnya itu nggak boleh turun sebelum dia jual gitu. Jadi Oke. gayanya kan naik 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 dia jual turun volumenya harus gede kan, ada yang udah mulai beli jual, habis itu mulai dia naikin lagi biar dia dapat harga bagus. Jadi antara tiga itu thought prosesnya. Mungkin ketiga itu gabungan. Kenapa tiga itu ya? Kenapa yang ketiga deh yang menarik? Nah, gini, gue pernah dengar ada satu cerita nih. Kalian pernah dengar? Gue nggak tahu ya. Jadi ada satu orang trader pintar nih. Dia bisa prediksi harga telur ayam. Nah, jadi setelah melalui analisa lengkap dia prediksi harga telur ayam tuh akan naik. Sekarang harganya $1 akan naik jadi $1,5, gitu kan? Jadi dia telepon lah broker dia kan, woi, gue mau beli uh, kontrak Telur telur ayam. ayam ya di harga jual kontrak sel telur ayam di harga $1,5 ya. Ya kontrak beli di harga $1 ya.
Ya kan, nanti Iya, kan iya. expire berarti dia jual bisa di harga 1,5 kan? Mhm, Siap bos, mhm. berapa lot? 1 juta lot. Oke, beli kan? 3 bulan jalan, beneran harganya naik. Cuan nggak dia? Untung gitu kan. Cuan. Tapi Mhm. dia lepas nggak barangnya? Dia nggak lepas. Karena dia lihat harga telur ayam masih naik lagi. Dia lihat harga telur ayam akan naik jadi $2 dalam waktu 6 bulan ke depan. Jadi dia telepon lagi brokernya. Gua mau nambah kontraknya. Tambahin 2 juta lot. Telur ayam sekarang gue mau beli di harga $1,5. Execute kan brokernya. Mhm. 3 bulan lagi, dia lihat harga naik lagi. Gue mau beli 5 juta lot telur ayam. Karena dia masih naik lagi. Nah, di nextnya dia lihat harga telur ayam udah top nih. Dia mau jual kan. Dia telepon lah brokernya. Gue mau jual nih. Sekarang gue mau lepas kontrak gue nih. Semuanya gue mau lepas nih, execute. Nah, brokernya bilang gini, bos, gue mau jual ke siapa bos? Kontraknya udah Mhm. beli semua. You are the market katanya. Jadi dia udah beli kontraknya semua, sekarang he is the market gitu. Dia mau jual pun nggak bisa jual semua. Ya, ya. Semua pemain utamanya dia. Nah, jadi ada dalam kisah ini pemain trader pinter itu ibaratnya ya BlackRock, JP Morgan dan lain-lain. Utamanya paling banyak mereka yang pegang barang. Jadi Oke. kalaupun mereka lepasnya nggak bisa kayak kita. Ya itu kemungkinan salah satu yang mulai developing di thought proses gua yang terjadi sekarang di Nasdaq. Bukan berarti kalau turun pun turun mau crash dalam terus-terusan enggak ya, enggak begitu. Cuman most likely somehow mereka lihat ada kemungkinan jenuh karena nyambung ke katalis berikutnya, ChatGPT yang berikutnya. Oke. Jadi uh, gua nggak tahu kalian udah dengar atau enggak, ChatGPT ini sekarang lagi agak panik, Sam Altman. Panik Why? kenapa? Karena model dia ChatGPT 5 itu GPT-5 itu udah kalah sekarang sama Gemini. Jadi dari segi benchmark semuanya udah kalah sama AI-nya Google Gemini 3. Nah, Mhm. dia udah press the red button gitu. Dia udah kasih memo internal ke semua timnya bilang mulai sekarang lu stop pengembangan yang lain, fokus kembangin ChatGPT model LLM-nya gitu. Nah, perhatian market ke sini gitu. Kenapa? Karena kalau ChatGPT makin lama makin downhill, makin turun, dia tuh the king of AI sekarang. Ya. Apakah bisa langsung digantiin market share-nya dari Gemini? Itu kita belum tahu. Efeknya belum Mhm. tahu. Kalau rajanya kena kena congkel, kemungkinan satu industri berasa. Dan sekarang yang bikin hidup Nasdaq mostly AI gitu. Jadi itu yang gue lihat sentimen utamanya sekarang tuh itu guys. Kenapa Wall Street nggak naik, Nasdaq nggak naik gila-gilaan, meskipun QE tanda kutip, most likely itu, gitu. Em, Kripto ya sekarang Bitcoin gitu, strategi. Ya, Nah, kenapa nggak naik? Karena padahal kan harusnya yang bakal terjadi jelas, QE sama dengan inflasi. Ya, kita udah yes. udah sering bilang inflasinya lumayan gede nih. Jerome Powell udah siapin uang mau beli treasury kan, udah mau Iya. beli treasury. Artinya apa? Artinya inflasi. Tapi kenapa Bitcoin nggak naik? Gitu kan? Most likely yang gua lihat market tuh masih tunggu satu kepastian. Ada satu uncertainty besar di Bitcoin. Uncertainty-nya apa? Sekarang ada satu model Bitcoin dalam ekosistem Bitcoin yang lagi pertanyaan besar, yaitu treasury company-nya Bitcoin, modelnya itu. Gitu. Sekarang Hmm. harga Bitcoin udah bisa di sekitar 90.000 atau 100.000 itu most likely salah satunya karena treasury company yang beli. Karena apa? Belanja terus, Iya, karena akumulasi terus gitu ya. iya kan karena apa wheel ya namanya ya, gue lupa ya. Flywheel, karena flywheel dari treasury Flyway. companies kan. Apa Will? Kebanyakan kebanyakan ini pusing begini nih guys. Iya. Beruangnya ngamuk nih gini nih.
Nah, ya karena flywheel dari treasury companies kan. Nah, kalau treasury Betul. companies nggak jalan, itu uh, pasti repricing ke harga Bitcoin, pasti, Mm, gitu ya. Dan ada dua lagi, salah satunya lagi keputusan MSCI untuk keluarin atau enggak si strategi strategi itu dari bulan si indeks Februari itu. ya, kalau nggak salah ya. Most Mm, likely dua hal itu uncertainty besar buat Bitcoin. Jadi oke, Hmm. kenapa nggak naik? Itu sih yang gue lihat. Go go. oke, oke, oke. Kalau Ko Jono ada pandangan lain mungkin nggak kok? Mungkin em, dari FOMC-nya gitu, atau mungkin di luar dari FOMC ya. I think yang menarik menurut gue dari summary Ya, of economic projections-nya, mhm. um, they're actually very bullish on the economy ya. Which is weird Ya, menurut gue. Makanya si reporter gue juga sempat liatin beberapa klip kan reporter nanya, ini kenapa lu malah bump up ekonominya bakal naik padahal ini kan kayaknya lagi unemployment lagi tinggi segala macam kenapa lu kok ya, pede banget gitu kan kenapa GDP bisa naik gitu-gitu kan. Karena kan itu efeknya gimana kalau dia punya outlook di tahun depan adalah strong gitu kan, better atau strong. Berarti kan dia kayak nggak punya insentif untuk ease atau ngapa-ngapain. Dia bilang, oh, economic is doing fine. Makanya dia kayak reiterate lagi kayak, oh, target gue tetap 2%. Terus dia malah, untuk 2026 dia di projectnya jadinya cuma satu kali rate cut gitu kan. ya. Tadinya dua ya, kalau nggak salah. Atau berapa. Tadinya tetap satu kok, Oh, tapi satu juga. tetap satu. Jadi ini sebenarnya dari projection dari September sampai Desember nggak ada perubahan sama sekali gitu. Hmm, Rate tapi cut-nya lebih tahun ke, ini tetap 3 kali, tahun depannya tetap sekali. Yang berubah itu lebih ke GDP-nya sama si unemployment-nya itu. right. Ya, which is dia bilang dia factorin kalau justru tarif yang sebenarnya nahan dan juga dia bilang AI itu akan ngeboost productivity intinya itu kan sebenarnya Iya, iya, iya. um, summary-nya which is interesting to me. Gue nggak ngerti ya, maksudnya I guess benar kalau GDP akan tetap grow. I would agree. Tapi unemployment I think would be higher juga ya. Which is tapi dia bilang unchanged gitu. So I think itu sih takeaways waktu gue ngelihat si FOMC kali ini ya. Of course rate cut gue sebenarnya nggak pernah ragu kalau dia bakal rate cut Desember. Gue actually Nggak put a jadi bet gitu on. ya. Iya, gue put a bet on Polymarket karena ada kayak, hah, kok ini gapnya tinggi. Gue aja kayak iseng ya. Padahal gue bet aja, terus menang. Tuan luber nih. Enggak. Gue lagi coba-coba Polymarket, abis katanya mau ada airdrop ya kan. Oh guys, by the way, katanya mau ada airdrop. Ah, ini seru nih. Polymarket. Ini seru Polymarket. nih. Jadi, gue kayak, oh teman-teman udah bilang, oh harus punya volume ya. Udahlah, siapa tahu ya kan. Ajarin Joe, Bagi- gimana cara Seperti garap farming airdropnya Polymarket. Oh, kalau ini Iya, nggak ada tekniknya. Menurut gue justru ya kalau gue mainnya gini yang kan dia per event kan. Biasanya ada deadline-nya. Semua bet kan harus ada kayak by what time-nya. Ya gue nyarinya yang deket-deket. Terus gue nyarinya yang pasti menang aja gitu kan. Kayak kemarin kayak Tony apa mau red card atau enggak gitu kan. Terus ada yang menarik yang gue kayak aneh banget ini. Dia ada tulis by hari ini. Jadi waktu gue lagi browsing, by hari ini MicroStrategy akan announce dia akan beli lebih dari 1.000 Bitcoin. Ada bet itu kan? Gue kayak, tapi odds-nya itu hampir 50%. Cuman 50%. Jadi ada 50% orang bilang yes, 50% orang bilang no. Terus gue kayak, kok ini aneh banget ya? Ini deadline-nya hari ini. Dia mau announce beli Bitcoin lebih dari 1.000 lagi. Itu kan banyak kan. Terakhir itu kan dia kayak belinya cemen-cemen gitu kan. Dikit-dikit gitu kan. Terus kayak, kayak gak mau, kayak harusnya gak mungkin deh. Terus gue kayak, udahlah, gue Betnya bilang no. no, gue bilang no, ternyata beneran yes dong ada insidernya itu. Wah gila sih, kocak. Cuman kalau polymarket tuh intinya sih bikin volume aja dan sebenarnya tekniknya lu nggak perlu, lu jangan ngincar menang gedenya, lu join yang udah menangnya aja yang kayak udah 98% gitu kan, yang udah hampir pasti punya gitu kan. Ya lu ikutin aja volumenya, yang penting lu ada volume gitu. Jadi lu bisa taruh banyak, yang menangnya dikit doang, yang penting lu ada volume gitu. Kalau polymarket gitu sih. So
Ya begitulah. Tapi ya setuju lah, kayak kripto tuh lagi bosen banget tuh biasa gue, jadi kayak Aha, aha. rada males. Biasanya gue rajin baca-baca Twitter atau apa, gue masih nyari hopium gitu kan. Kalau sekarang kalau sekarang em, apa ya, gue kayak ngerasa memang memang bakal kayak gini gitu. Mhm. Abis likuidasi besar, orang pasti akan PTSD banget gitu kan. Ya, Apalagi abis itu dibanting lagi setelah setelah dari likuidasinya itu week bawahnya itu kehajar kebobol lagi. Wah, itu kan udah berarti udah panic selling to the max. Kita ada masuk ke extreme fear yang kemarin kita bilang. Kita udah bahas juga kalau sentimen itu is all time low. Kan semua itu berarti ngomongin kalau semua traders itu lagi capek, lagi nggak mau trading, lagi nggak mau lihat market. Ya kita nggak bisa ngarepin dia tiba-tiba V-shape kan. Mau siapa yang mau V-shapein gitu kan. iya. So I think ini akan bleed aja for a while, dan apa ya? Ya pasti Boring to the ujung-ujungnya max. ujung-ujungnya bakal ada liquidation candle yang iseng-iseng doang, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, nunggu eh, apa New York Session Open, ntar di liquidate ke bawah gitu-gitu kan. Kayak bolak-balik aja, cuman nggak nothing big gitu. Rasanya akan sampai sentimen bener-bener apa ya, sampai trader sudah nggak ada lagi, retail udah nggak nyentuh lagi. I think terus sentimen berikutnya atau iya, atau big news berikutnya pop out, barulah mungkin akan ke stimulate gitu. Tapi gue nggak tahu juga apa nextnya, belum belum kebayang. Belum kebayang ya. MSCI probably sih, kayak kata kos beruang galak ya. Jadi Oh really? iya, kalau MSCI-nya tiba-tiba suddenly nggak jadi gitu kan, maksudnya kan begini. Oh bisa Kita kan bullish gitu juga, ya? ya possible banget kan itu. I mean gini loh, regulasi market kripto itu kan lagi bener-bener ditata dengan baik ya di Amerika gitu. Dan mereka menilai bahwa Bitcoin itu adalah ya reserve loh, reserve buat sebuah negara. I mean buat apa ada strategic Bitcoin reserve gitu kan kalau misalkan pada akhirnya mereka malah berpikir bahwa Bitcoin itu tidak bisa dijadikan sebagai reserve-nya mereka gitu. Jadi saya pikir itu bisa jadi satu pertimbangan yang justru malah ngasih kejutan gitu. Jadi MSCI yang mungkin selama ini dikhawatirkan malah jadi fearful, ternyata bukan fatnya gitu. Itu malah berita positifnya. Yaitu satu probability yang saya juga lihat sebetulnya. Nah, di luar dari kondisi itu, soal FOMC, memang betul, biasanya FOMC jadi satu event yang sangat krusial. Kalau, kalau the Federal Reserve kasih clue gitu kan, kayak ke depannya bakal gimana gitu. Sebenarnya kalau aku lihat kemarin, lebih kayak gini sih kok. Jadi kita nggak perlu takut resesinya gitu ya. Kan sebelumnya kita agak khawatir. Ya ini kalau di saya sih, saya pengamatan lihat beberapa bulan terakhir, beberapa minggu terakhir setelah US government shutdown juga agak ada kekhawatiran soal masalah peningkatan angka pengangguran yang secara signifikan. Itu bisa menyebabkan ibaratnya kondisi yang mendadak gitu kayak boom ternyata resesi ekonomi nih gitu hancur gitu kan mungkin di situ Hmm. baru ada trigger buat the Fed nge-support gitu lu akhirnya nih ya akibat lu nih bla 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 gitu ternyata kemarin dia ngomong enggak kok kita ngelihat ya yang tadi kok Jonathan bilang katanya Jerome Powell sendiri dia bilang kalau kuartal satu akan membaik gitu kenapa karena setelah US government shutdown government spending akan meningkat. Nah, itu nantinya diharapkan bisa memberikan support lah untuk ekonomi, untuk apa ya, istilahnya untuk sedikit lebih membaik lah dibandingkan dengan kondisi pada saat US government shutdown. Dan diharapkan di kuartal pertama katanya bisa membaik gitu. Itu deh, berarti nggak ada resesi dong. Nah, kalau nggak ada resesi ya mungkin ya gaya bermain market seperti ini akan panjang nih. Artinya kita nggak ngelihat kayak tadi ko beruang galak bilang juga kan, ko Sylvester ya. Dia juga tadi ngomong kan kalau Nasdaq mau dibanting juga susah nih bantingnya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jualan gitu. Jadi mungkin gaya mainnya akan kayak gini, dipanjangin gitu, naik tapi pelan-pelan, poco-poco gitu. Ya, itu sih tanggapan sekilas kalau ngelihat kondisi sekarang di market, which is Satu, satu, boring. la- satu lagi guys, jangan Iya. lupa ini Desember, orang-orang yang Mm-mm. punya duit semuanya hedge fund semua udah jalan-jalan nih, udah keliling dunia gitu kan, udah Udah ambil saatnya early liburan. leave semua kan.
Jadi liquidity juga apa market juga nggak terlalu gimana. Terus pengumumannya The Fed kan juga udah expected kan, nothing Ya, nothing too spectacular. Jadi mereka bisa oke, the years off gitu kan, waktunya kita jalan-jalan ke Bali kemana gitu ya. Jadi ya satunya juga itu yang namanya Desember ya kasihlah orang liburan kan. boring, 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 boring. Saatnya holiday. Gitu. Ya, 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 ya. Oke, kita berlanjut ya. Jadi kalau misalnya ngeliat kondisi kayak gini, sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan terbesar ya, tetap bagi para pelaku pasar gitu. Um, what about the short term price on Bitcoin? Nah, Bitcoin itu udah 3 minggu nih, flat parah gitu ya. Separah apa sih? Kalau saya lihat sih 3 minggu terakhir kita berada pada range kisaran 84.000 dengan topnya yang tambah lama tambah naik. Sekarang ada di kisaran 94.000. Nah, pertanyaan aja sederhana. Kalau investor ada kepercayaan diri nggak kalau Bitcoin bisa tembus 100.000 lagi kok? Either year end atau awal Januari gitu. By the way sekarang Bitcoin 90.000 bukan 94. Enggak, highest-nya kok. Oh, Highest-nya. highestnya. Oh, Betul. oke. Kita bicara 86. range-nya gitu ya. Jadi bawahnya 84, atasnya 94. Tapi Seratus kita di ribu tengah-tengah nih. bisa, bisa. Why not? 100.000 Desember lagi liquidity lagi sepi, ya Mhm. kan? Eh butuh butuh bikin orang apa? FOMO. Butuh bikin orang FOMO kan buat beli, habis itu jual lagi gitu kan. Aha. Maksudnya poinnya gini, beli itu bukan karena orang-orang bener-beneran FOMO pengen nyimpen, pengen beli, bukan. Poinnya itu, karena kenapa ya tadi uh, ada dua uncertainty besar, MSCI, gitu, sama model bisnisnya strategi, gitu. Ya. Nah, jadi naik pun karena apa ya? Karena harga butuh naik, butuh turun, guys. Gitu ya, nggak Ya. mungkin naik turun. Itu tempatnya BlackRock cari duit ya di sana gitu. Kalau harga turun terus nggak ada yang mau sama Bitcoin, gitu kan? Nah, kalau harga naik terus juga nggak ada yang berani beli. Jadi harga Ya. butuh naik, butuh turun gitu. Kalau mau BlackRock mau untung dari trading fee gitu ya, ya harus gitu. Go go go. Oke. Kalau kok Jonathan Nggak, kayaknya dari nggak bisa. dari dari skala 1 sampai 10, 100.000 berapa kok? Reclaim 100.000 ya? Iya. Auto nyentuh. Either reclaim atau sentuh lah gitu. Kita bilang ini cepat nih gitu. Year end Dekat ya, ini loh, berarti cuma 94 ke cepat itu cuma 6.000 loh. coba ya. Kalau nyentuh mungkin, kalau reclaim gue bilang nggak mungkin. eh Oke. jadi kalau ada poly marketnya gue bisa. Kalau ada poly Iya. marketnya gue bet against co-host investor. Waduh, Iya, menurut janganlah Jo, ngeri banget sih lo, janganlah. jangan lah ya, jangan. Menurut gue dia akan, I think it's gonna range ya for a while. I think heading sampai akhir tahun menurut gue nggak bakal ada katalis gede. Mhm. Jurus-jurusnya mungkin di save buat Januari atau Februari sih menurut gue. Whether Jurus itu tuh artinya any good ya news or any inilah ya. ya whether it's political maneuvernya Trump atau Ya, ya, ada ya, ya. atau China atau somebody's gonna do something gitu kan. Mhm, mhm. Ya atau dampak-dampak carry trade yang mungkin baru berasa or I don't know. Oh We'll see. Tapi iya. kayak em, harusnya sih year end nggak terlalu heboh ya. Kecuali tiba-tiba Trump keluarin meme coin kedua. Waktu itu dia keluarin meme kan pas pas Desember Year kan. end kan? Tapi Iya, 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 iya iya. year end. Benar, 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 benar. I see. Iya. Berarti Kalau 100.000 Kevin nih, gimana? eh, saya sih masih oke-oke aja kok. Jadi memang tempo hari itu ada sempat membuat proyeksi lah. Kalau seandainya The Fed itu tidak mengubah SIP-nya mereka pada 2026, artinya dia tetap akan hanya satu kali rate cut gitu. Aku pikir base case-nya adalah 100.000 untuk dites. Em, Ya, case yang lebih baik adalah di atasnya tentu. Jadi kita bisa ke 108 atau bahkan 115. Cuman itu less likely. I think
Ya, yang paling possible untuk kita lihat Bitcoin itu adalah balik ke 100.000 dulu. Itu untuk nge-retest ya, probably untuk dia berpotensi menciptakan lower high juga. Pandanganku sih kayak gitu ya kok. Jadi apa yang men-trigger itu adalah soal kepanikan market kalau The Fed nggak jadi rate cut gitu. Ternyata dia jadi rate cut gitu kan. Dan sebenarnya kan kita udah em, apa ya kalau kita bilang ya dengan kondisi sekarang itu ya kayak tadi Coach Sylvester udah sempat bilang kalau mereka akan beli T-bills gitu kan. Udah mulai akan di-reinvest gitu. Jadi principles yang udah pada jatuh tempo akan di-reinvest sama mereka ke open market lewat T-bills gitu. It means ya like it or not inflation akan naik gitu kan. Inflation naik itu kan sebenarnya juga diakibatkan oleh ya likuiditas yang bertambah di market. So, sebenarnya kalau dari sini mengharapkan 100.000 itu menurut saya bukan sesuatu yang mustahil gitu. Jadi, I think possible banget untuk tercapai ke sana gitu. Nah, ada satu kondisi yang cukup menarik, menarik perhatian kita semua. Jadi, next week itu kan ada NFP, ya, akan dirilis pada pertengahan minggu. Nah, menurut Ko Sylvester atau Ko Jonathan, ini dua angka ini nih ya untuk si NFP unemployment rate itu seberapa pengaruh kira-kira? Karena ke gini ya, ke aku harga Bitcoin. ya terhadap volatilitas market mungkin. Apakah sebenarnya ada agenda yang kita perlu khawatirkan kalau dari data tersebut? Karena sebenarnya next week yang lagi ada BOJ kan. BOJ kan diperkirakan mau naikin suku bunga dan digadang-gadang sebagai meningkatkan resiko carry trade. Cuman kalau kita lihat the Fed-nya rate cut dan market nggak ngapa-ngapain, saya pikir BOJ juga mungkin akan seperti itu mirip. Karena jatuhnya udah pricing in gitu. Udah mulai ada kekhawatiran dari si Ueda ngomong minggu lalu hari Senin. Yang waktu dump pertama tuh Bitcoin turun di hari Senin. Kalau teman-teman ingat gitu. Nah itu sebenarnya. Jadi yang menjadi pertanyaanku adalah ini kan NFP dan unemployment rate adalah rilis data untuk bulan Oktober. Periode Oktober. Nah menurut Ko Jonathan sama Ko Sylvester. em, Kira-kira meningkatkan volatilitas secara ekstrim nggak kok? Jadi ini kita ngomongin udah antisipasi buat minggu depan nih sebenarnya. Aku penasaran sih kalau Sylvester sih. Biasanya dia punya view-view yang berbeda ya. Gimana kok? Gimana kok? Gue justru penasaran sama Jono kan, biar bisa nanti betting di Polymarket kan, Jo. Oh iya iya. Gue justru penasaran sama Kevin nih biar gue dapet alpha. Nah, wah, lu paling pinter, Jo. Udah jago lu ngopernya. Wah, Oke oke. Jono Aku udah tambahin paling pinter. aku tambahin Bagus, story bagus. sedikit ya. Aku tambahin One story circle kan, sedikit. bagus, bagus, bagus. Go, 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 Jadi go, go, sebenarnya go, gini, Kev. waktu US government shutdown, kita kan nggak ngedapetin data. Konspirasinya itu kan katanya US sudah resesi. Jadi penganggurannya sebenarnya udah ningkat, NFP-nya udah ancur-ancuran gitu. Apa yang diantisipasi sama market adalah jangan-jangan datanya ditutup-tutupin gitu. Ya aku sih nggak percaya konspirasi. Cuman waktu ngelihat di periode Oktober itu banyak banget layoff dari big companies kayak Amazon, kemudian juga pokoknya banyak ya. Aku lihat dan itu nggak sedikit gitu, puluhan ribu orang yang kena layoff during Oktober. Makanya aku penasaran gitu. Sebenarnya kalau misalkan ternyata ada kejutan dari situ, apakah sebenarnya kalian ini memperhatikan ke sana atau tidak terlalu concern gitu? Jadi kayak udah boring begini, udahlah nggak usah lihat-liatin market lagi gitu. Bahkan even data-data kayak gitu juga udah nggak terlalu penting gitu. Makanya tadi aku mau tanya pandangannya ke Ko Sylvester, kira-kira gitu. Gimana kok? Wah, Jo, lu berasa nggak? Kevin ini diam-diam ngoper lagi, Kak, Jo. Emang paling jago Dia dia kan, cuman dia dia cuma ngopernya kasih beda kayaknya. tambahan perantara doang dia tadi bridgingnya Iya, ditambahin. pinter banget segway-nya tuh pinter gitu diaturnya gitu kan. Ya aku nambahin Kevin, story-nya kan. Ah, gimana tapi gimana? tapi Ah, data yang Desember ini tuh bakal Oktober dan November ya? Oktober dulu yang keluar. Oh, cuma Oktober Novembernya, doang. iya Novembernya nggak tahu. Kalau Jolts kemarin malam itu tiba-tiba dia keluar 2 kali. Saya kaget tuh. Jadi dia keluarin September sama Oktober 2 bulan dia keluarin berturut-turut. Joltsnya sih bagus. Jadi ada lonjakan dari 7,2 million jadi 7,7 million.
sorry 7,6 million, naik by 400K. Sebenarnya bagus itu. Cuman eh gini, NFP penambahan tenaga kerja pada yang sebelum September. Jadi kalau teman-teman ingat tuh yang Agustus, Juli, Juni itu kan banyak revisian, bahkan negatif gitu. Nah, sebenarnya itu harusnya sih bisa berpengaruh terhadap peningkatan pengangguran. Dan yang tadi aku bilang, ditambah Oktober banyak yang kena layoff gitu kan dari big companies gitu. Makanya si Hmm. Jerome Powell juga semalam dia ngomong, orang dia ngomong semalam gitu, bahwa labor market softening gitu. Tapi kok lu nggak ini ya, nggak kepikiran gitu ya untuk ngasih insentif lebih gitu kan, untuk supporting gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya pertanyaan terbesarnya. Kalau misalkan ternyata NFP-nya meleset, unemployment rate-nya meleset juga dan ternyata memburuk sekali, akankah itu menjadi satu katalis justru kalau market harus setelahnya dibikin panik gitu? Ya, that's my biggest question, I guess. Terserah, kau Hmm. Jonathan mungkin atau kau Sylvester dulu kali ini. Lagi-lagi. Wah, ini berapa kali dioper-oper terus. Ya udahlah ya, udah di depan gawang nih kan. Nggak bisa ngoper lagi gitu kan. Bentar lagi Iya kena dong. kiper kan. Kena kiper. Gue harus belajar dari Kevin sih cara ngoper ya jago banget gitu kan. 5 kali dioper-oper kan. Ya, ya gini guys. Data NFP, unemployment ya. Em, kita harus tahu the bigger picture-nya dulu, Kev. Bigger Hmm, picture-nya apa sih sekarang? Bigger picture-nya tuh uh, everybody knows ya. Semua pemain besar tahu ada yep. disconnect sekarang di tengah. Ada disconnect antara unemployment dengan productivity. Itu ada disconnect sekarang. Mhm, mhm. Sebelumnya nggak ada. Maksudnya apa? Gue udah berapa kali bilang nih disconnect-nya apa? Disconnect-nya adalah sekarang saat ini. Kalau unemployment turun, bukan berarti productivity itu pasti turun. Bukan Betul. berarti earnings pasti turun. Karena Ekonomiknya bisa tetap sekarang bagus the ya. era of AI, semua productivity, semua earnings bisa naik meskipun unemployment turun. Jadi ada Naik. disconnect. Artinya apa? Artinya kalau zaman dulu orang reka-reka kan, reka-reka lihat angka unemployment kenapa? Karena mau tahu nih perusahaan, kalau misalnya unemployment-nya turun, berarti dia productivity-nya turun, berarti cuannya rendah, gue bisa, berarti harga sahamnya bisa turun, gitu kan? Nyambungnya ke Ya. matriks-matriks kayak earnings per share. Earnings-nya turun, berarti harga share-nya jadi mahal. EPS-nya jadi naik. Kan seperti itu kan? Nah, tapi sekarang ada Ya. disconnect. Artinya apa? Kalau dari sisi orang yang pegang punya duit, nih, dari sisi yang punya uh, a lot of money. Yang kita pentingin apa? Apakah yang kita pentingin, yang kita lihat berapa banyak orang tambahan yang nggak kerja ya? Gitu. Well, Mhm. kalau orangnya dermawan ya mungkin, tapi it's not the main point. Yang pentingnya bagi orang yang punya duit, lihatnya bukan itu. Gitu. Cuannya Yang ya. yang penting uang gue aman nggak yang pertama. Mhm. Ya, aman nggak kalau dalam dalam arti saham ini sahamnya bakal turun nggak gitu ya? Kalau saham, kenapa saham turun? Salah satunya productivity turun kan? Tadi udah kejawab enggak gitu kan? Earningsnya, unemploymentnya naik, tapi productivity belum tentu turun. Oke. Ya. Kedua, sahamnya harganya sahamnya nggak turun. Terus kedua, gue bisa cuan nggak nih? Gitu kan? Masih bisa cuan nggak? Bukannya cuma turun, sekarang lihatnya bisa cuan nggak? Bisa naik nggak? Gitu kan? Mhm. Cuannya lihatnya dari mana? Ya, perkembangan perusahaannya gimana dia embrace AI. Dalam hal ini kalau perusahaan-perusahaan Nasdaq berarti yang ngangkat Nasdaq kemungkinan saham dia banyak di AI kan. Saham-saham AI. Gimana perkembangan saham AI ini mandek atau enggak? Chat GPT-nya gimana nih? Sang rajanya bakal bakal kena dongkel enggak gitu. Itu kan yang dilihat. Oke. Makanya kenapa si Jensen Huang tuh lagi-lagi bilang, nah ini kenapa gue bilang penting. Jensen Huang tuh bilang, gara-gara kita ini penyelamat satu dunia gitu. Pas earnings kemarin, earningsnya capai Mhm. target, kita ini penyelamat satu dunia. Kalau Hmm. earnings Ya, kita ya, nggak ya. capai, semua hancur. Karena apa ya Berantakan itu? betul betul. Basically yang gue jelasin ini, guys. Artinya semua orang tuh looking at that, gitu. Karena duitnya kebanyakan lagi di AI. Faktor kedua tadi. So akan pengaruh atau enggak earnings report atau dan unemployment, bumbu aja, guys. Ya bumbu Bumbu. lah naik turun dikit gitu kan. Buat CNBC sama CNN ada Ada berita kan headline ya, ada bisa headline. ngomong gitu kan, menarik gitu kan. Tapi
at the backbone, fondasinya tuh itu dua. Kalau itu dua goyang, artinya apa? Goyang artinya mereka dipaksa supaya nomor satu nggak terpenuhi sama nomor dua nggak terpenuhi. Nah itu baru, that's the real gempa buminya baru di sana. Gitu. Tapi selama Bah, itu aman, dua itu aman, gue nggak lihat ada korelasi langsung antara unemployment-nya naik sama eh, apa tadi sama non farm payroll-nya naik yang bisa bikin merubah trajektorinya Nasdaq dan yang lain-lain gitu. Aset class ya. Ini di luar Bitcoin ya, oke, karena Bitcoin kan tadi kan ceritanya beda lagi tuh. oke, That's oke. it. Baik, thank you Go. kok tanggapannya. Kok Jono, tidak ada tanggapan? Eh, iya, I think it's gonna be as expected. Dan nggak, I Mhm. don't think ada curveball yang terlalu gimana yang kayak jauh di atas ekspektasi atau jauh di bawah ekspektasi. Kalau ada, dan probably, probably market akan react like that. But gua nggak ngelihat ada faktor yang bisa em, bikin itu terjadi gitu. Kayak I guess even even if kalau dia bilang datanya ya tiba-tiba kayak oh ternyata dia di atas ekspektasi kita. I think semua orang juga udah di mindset dimana ya ini kayaknya unemployment rate bakal naik terus dan Hmm. this is just how things are gonna be. So I think the new constant sekarang adalah ya unemployment rate yang akan terus-terus naik because of AI. Dan orang udah nelen itu dan digest itu dan I think that's just the new normal ya. Sampai nanti ujung-ujungnya akan stabil lagi sampai somehow labor market bisa ketemu kayak oh ada demand baru lagi gitu. Tapi I think that's just the new normal. Jadi menurut gua this next one harusnya nggak terlalu efek. Oke. Oh, Guys, seru Lu ya. gimana? Seru gue ya. gue mau nambahin satu nih. Ini menarik, eh, bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari mungkin. Nah, lu perhatiin. Jadi semua orang tahu, semua orang rasain nih orang Amerika kan. Ekonomi dia kan Ya. lagi susah kan. Harga tambah naik, banyak yang kena PHK kan. Tapi Hmm. gimana caranya, triknya supaya life goes on gitu. Tanpa harus fokusin terlalu ke yang begituan. Terlalu ke yang core problemnya gimana caranya? Ayo Kev, gimana Jo? Supaya nggak fokus ke core problem. Iya, core problemnya kan inflasinya harga harga tambah naik sama unemployment-nya naik kan. Gimana caranya Mm-mm. lu bikin satu bangsa tuh nggak fokus ke sana? Perang. Salah, itu Bukan. too costly, terlalu terlalu mahal itu. Lu bisa Sosial bikin media. ini yang lagi terjadi sekarang, yang murah, nggak perlu banyak duit. Sosial media berarti. Lu bikin drama. Oke. Dramanya apa sekarang yang lagi hot? Kalau lu ngikutin ya, Di Waduh. Ilham Amerika apa di Umar dan Indonesia nih? eh, Amerika lah. Gue nggak pernah bahas Indo. Apa kok? PDD. Kirain Indo. Dramanya apa PDD. sekarang? Oh Yang ini lagi no Jeffrey Epstein. Ilham Omar dan Somalia. Jadi I don't know lu ngikutin atau Wah, enggak. nggak tahu Sekarang yang bahkan paling saya. ramai itu Ilham Omar dan Somalia. Maksudnya apa? Donald Trump tuh mulai mulai sering nyerang komunitas Somalia yang di Amerika. Nah, Hmm. representatif dia siapa? Ilham Omar. Jadi setiap kali sekarang mungkin yang sering Donald Trump ngomongin di TV ya itu. Itu buat apa? Iya, drama dong. Terus supaya bikin perhatian orang itu distract dari yang utama gitu. Ya lu Oke. carilah yang kayak gitu-gitu kan orang seneng kan. Yang kayak ultranasionalis, campaign, like uh, putting guilt on someone, apa itu orang seneng. Tapi kalau dilihat at scale, kalau lu quantify, ya jumlah mereka nggak seberapa. Oke. Oke. Untuk bikin problem-problem di Amerika kayak gitu nggak segitunya. So kalau Kevin nanti ribut sama istri gitu, gitu kan, problem utamanya apa? Lu bisa pakai jurusnya Donald Trump gitu kan. Oh, bikin drama baru. Lu cari yang lain yang lebih menarik kita dibanding itu. Oke. Go, Oke. go, go. Oke, baik, baik, baik. Anyway, thank you guys Kalau Kevin tanggapannya. gimana? Kevin gimana? Gue mau oper ke lo. Gimana NFP sama unemployment bakal ini enggak? Hmm, sebenarnya gini kok, aku lagi penasaran sih. Ini menurutku transisi of the century. Wih, keren gak Wih, bahasanya gaya. tuh?
ya. Bang Senturi. Gini-gini maksudnya, kita bertahun-tahun itu tidak affected ya by AI gitu. This time it's all revolves around AI gitu kan. Kita ngomongin soal AI bubble, kita ngomongin soal dampaknya ke produktivitas, kita ngomongin soal masalah tadi tenaga kerja, semuanya udah disconnect gitu. Jadi kayak, oh pengangguran naik tapi ya kan produktivitas tetap naik gitu, bagus gitu kan. Gak ada masalah. Itu namanya apa? Efisiensi. Misalnya begitu kan. Tapi kalau dulu pengangguran naik, kita takut. Kenapa takut? Biar gimana pun konsumsi itu bisa berkurang. Konsumsi berkurang artinya dampaknya terhadap pebisnis juga akan memburuk gitu, bukan membaik. Jadi kalau kita lihat nih, ya recently banget ISM yang data terakhir tuh yang PMI, kita nggak pernah expand. Jadi kita belum pernah masuk ke fase expansion yang di atas 50 indeksnya. Kenapa tuh kayak begitu? Ya kan? Apakah jangan-jangan spendingnya yang berkurang? Makanya ekspansi nggak berjalan, nggak perlu berjalan gitu. Karena kita cukup dengan yang ada aja atau productivity-nya mungkin tadi ya udah cenderung berkurang karena faktor-faktor tadi gitu kok. Jadi ini saling berkaitan gitu satu sama lain. Dan aku ngelihatnya bahkan kalau misalnya orang bilang kayak recently kan perdebatannya adalah AI bubble dan eh, mega cycle ya. Maksudnya bahkan CZ kemarin nge-tweet katanya 2026 akan jadi super cycle kata dia. Bahwa 4 year cycle is end ya. 4 year cycle is dead gitu. Jadi apakah data pengangguran itu akan memiliki dampak gitu kok? Sebenarnya itu yang aku penasaran gitu. Karena kalau sampai beneran nggak ada dampaknya, seandainya nanti ya unemployment rate-nya naik atau NFP-nya kembali negatif gitu. Dan kita semua tahu bahwa itu sebagai side effect dari si AI tadi. Bukankah menarik gitu? Jadi ini adalah kondisi di mana resesi tidak tercipta atau tidak terjadi walaupun angka penganggurannya tinggi gitu. Itu sebenarnya ya, makanya aku penasaran gitu. Ini kita lagi benar-benar dalam fase transisi untuk menuju ke era baru dari finance gitu. Financial market mungkin akan berbeda dari sisi tersebut. Nah, gimana ya kok ya? Jadi aku juga nggak bisa jawab terus terang. Sebenarnya kalau ya, tapi kalau kita ngomongin nih, seandainya kita berbicara dari perspektif forex market gitu, aku kan masih trading di FX market. Obviously itu pengaruh gitu. Mau apapun kondisi, sentimen dan bla 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 tetap akan pengaruh. Tapi kita berbicara ke risk on asset itu yang sebenarnya jadi pertanyaan terbesarku sih, gitu. Nah, ya itu Jadi gini, Vin. tanggapanku. Hmm. Gini. Nggak mungkin nggak pengaruh unemployment dan lain-lain. Tapi ada titiknya, Vin. Jadi Mhm. bukan di titik gradasi turunnya yang pengaruh. Kayak kalau kita ngomong statistik ya, Ya. ada turun, ada titik gradasi turun kan, turun, turun, turun gitu. Bukan di situnya yang pengaruh. Pengaruhnya di inflection point. Inflection point itu tipping point. Artinya ada di satu titik, unemployment udah nambah banyak, orang udah gerah, udah nggak bisa terima, gitu kan? Hmm. Nggak bisa terima, dampaknya apa? Turun ke jalan Chaos. kan? Nah, kalau Yes. turun ke jalan Hmm. itu paling ditakutin sama politisi, ya kan? Sama orang yang bilioner-bilioner itu paling takut gitu. Kenapa? Karena ganggu status quo kan. Nah, di Ya. situ itu baru pengaruh. Not now, bukan di prosesnya, bukan di proses turunnya, Hmm. gitu. Tunggu Gitu. gerah berarti ya. Iya, tunggu 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 inflection point, tunggu tipping point-nya. Tipping point-nya kapan? We never know. Itu nggak ada yang tahu. Makanya nggak pernah ada yang bisa berhasil. Nggak ada untungnya nebak bear market tuh nggak ada untungnya. Gitu. Ya Hmm. karena mau short terus gitu kan naik terus nggak ada untungnya nebak bear market. Gitu. Oke, baik, baik. Oke, terima kasih kok. Em, tadi ada satu lagi ya, saya lupa apa ya tuh. Cukup menarik dari pembahasan-pembahasan kita hari ini gitu ya. Jadi, soal AI bubble. Oke, ini kan tempo hari takut banget tuh ya. AI bubble gitu, AI bubble gitu. Hari ini kok udah pada lupa ya kok ya. Kayaknya kekhawatiran AI bubble tiba-tiba sirna gitu. Ya aku mungkin pengen kasih update aja sih ke teman-teman juga. Jadi ada dua poin kondisi yang menurutku menarik ya.
Pertama, US China kan semakin membaik nih. Ketegangan tarif dagang, tarif perang tarifnya udah semakin membaik. Ditandai dengan US mengizinkan kembali Nvidia untuk ngirim chip H.200 ke China. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu dari faktor em, apa namanya? Dari faktor US-nya sendiri, government-nya itu bahkan berinvestasi untuk AI. Jadi katanya untuk expand AI mereka invest lewat Amazon kalau saya nggak salah. Nah, jadi AI bubble gimana kok? Tetap akan menjadi naratif yang kita perlu khawatirkan atau simply ini udah pada lupa gitu orang-orang. Ya kok Jonathan dulu deh gimana kok? Bubble, yang menarik sebenarnya kalau di dunia AI yang sebenarnya gue lagi perhatiin banget itu sebenarnya bukan jadinya gimana ya? Menurut Hmm, gue persaingannya itu kalau bubble kan gini kayak you're building on top of nothing. oke. Nggak ada inovasinya, nggak ada productivity yang boostingnya, lu cuma beli kalau .com bubble kan lu beli domain terus lu IPO-in terus lu kayak jual mimpi sama kayak meme coin gitu kan. Ya, ya, Atau ya. project-project bodong kripto gitu kan. It's definitely a bubble gitu karena nggak ada underlying-nya, begitu satu orang beberapa orang jual, semuanya cascading gitu, bubble bubble is bursting. Tapi yang seru dari AI itu sebenarnya mereka punya race di dalam teknologinya itu juga seru gitu yang Mhm. lagi terjadi. So kalau buat teman-teman yang nggak terlalu merhatiin stocks Amerika, Nvidia ini lagi kalah market share sama or kalah momentum sama Google. Oke. Uh, so kenapa? Karena yang menarik itu tadi kan kalau satu, model si LLM si Gemini-nya ini udah ngalahin ChatGPT. Oke, that's one. Tapi on the hardware side juga mereka udah ngebalap Nvidia or lagi mencoba untuk ngebalap. Dan ini kemungkinan besar akan mengancam Nvidia gitu. Which is kan eh, seru gitu. Berarti it's something, nggak didominasi sama satu orang yang bisa main-main bukunya doang. Tapi ada persaingan yang ketat dan yang apa ya, yang real gitu. Nah dari sisi hardware ya, buat teman-teman yang mau coba research itu ada yang namanya TPU versus GPU. Jadi kalau Nvidia itu jagonya GPU dan dia selalu ngegodong-godongin kalau oh teknologi GPU gua itu kayak 3 tahun di depan yang lain, lu pada nggak mungkin bisa catch up ke gua, bla bla bla. Datanglah si Google dengan chip yang namanya TPU. Nah, TPU ini jauh lebih efisien dari sisi energi dan Gemini mulai dari 2 dan juga 3 itu 100% di-train on top of their own hardware. Chipnya sama sekali nggak ada there's zero Nvidia in it. Gitu kayak. Jadi they are running on top of Google's TPU and also being trained on top of Google's TPU. Nah, ini yang menurut yang kalau mungkin orang-orang pada miss itu makanya Google lagi ngepam banget dan ada yang bilang wah ini bisa-bisa Google yang akan jadi the most valuable company in the world karena Hmm. mereka udah they're winning on both the software side dan juga mereka udah masuk ke hardware side. Dan so far belum ada kan yang bisa compete sama Nvidia dari sisi AI chips gitu. Dan tiba-tiba datang kirain kita bakal AMD atau siapa atau dari China mungkin Huawei atau siapa gitu kan, tiba-tiba yang datang ucuk-ucuk-ucuk Google. Google gitu dan dia bikin satu kategori baru which is namanya TPU gitu. So to answer the question, I think bubble-nya agak the concern of the bubble tiba-tiba diminish karena earnings reportnya bagus. Plus waktu earnings report itu kan mereka juga sekalian announce kan whatever mereka punya inovasi dan roadmap dan lain-lain. Yap. Mm-mm. Itu juga ngebuka mata orang, wah ini this is so much more. Sekarang udah pada ngomongin tentang space data centers. Jadi sekarang mereka yang lagi dikejar adalah gimana caranya bikin data center yang ada di luar angkasa, which is why SpaceX tiba-tiba mau IPO juga gitu kan. So all this is kayak narasi ini masih, I think kita memang baru ngelihat sedikit dari sesuatu yang benar-benar gigantic. Dari sisi Mm. skala industri, skala apa ya, resources dan juga perputaran uang yang akan dikeluarkan untuk solve these problems itu akan
it's not a bubble after all. I think itu conclusionnya menurut Hmm. gua gitu. Maybe sekarang di cooking booksnya, tapi I think in terms of kayak kita ngelihat 10-20 tahun ke depan or even 5 years ke depan sebenarnya maybe not too bad gitu. Wah, Oke. kok Kevin mau say no nih kayaknya. Seru nih. Apa gimana kok kok Nggak, Kevin? Oh Kok enggak, Sylvester? pas semester ya. iya, nggak seru kan kalau nggak ada ininya kan, nggak ada Let's go, bubble popping. tesisnya, Mau di counter. Antitesis. biar seru. Gimana gimana kok? Aduh, Gimana kok? lucu lucu. Penasaran saya juga nih. Well, menurut gua the opposite sih. Yang kebalikannya biar Oh, seru nih Jo, biar seru Jo. Let's go. Maksudnya the opposite kenapa? Um, ini tesisnya ya. Sekarang yang terjadi uh, para pemain AI ini competing for the same pie. Jadi dari segi inovasi produk atau inovasi solusi itu uh, bukannya mereka cari solusi baru atau solusi yang belum pernah dibuat oleh orang lain, yang mereka lakukan sekarang mereka buat solusi atau bisa dibilang copy persis mirip solusi yang udah ada, yang udah berhasil dilakukan oleh kompetitor perusahaan AI-nya. Contoh ya, contoh. Ada satu software yang udah cuan berlipat ganda, cuan sultan soal AI, di tengah kondisi perusahaan AI lain tuh masih bakar duit. Kalau ChatGPT masih bakar duit kan, OpenAI, ya kan? hmm, Tapi ada satu perusahaan yang udah cuan nih, nama perusahaannya Cursor. Nah, Cursor itu uh, software kayak software IDE ya buat edit-edit kode lah biar gampang ya nggak ngurus kode. Software IDE kita bisa ngetik-ngetik kode di sana pakai AI gitu kan. Itu cuan tuh, udah sampai sekarang banyak dipakai. Pakainya kliennya siapa? Kebanyakan bisnis gitu. Atau retail lah, tapi umumnya banyak bisnis dan retail. Nah, jadi yang terjadi apa sekarang? Baru mungkin seminggu 2 minggu lalu Google keluarin satu produk anti-gravity. Produknya sama persis kayak Cursor. Bisa dibilang itu mah jiplak plak 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 deh. Artinya kalau lu buka tuh anti-gravity, tampilannya sama men. Mirip sengaja dibuat supaya orang Cursor tuh nggak pusing kalau pindah ke sana gitu. Pencet-pencetannya semua warnanya pun sama. Gila nggak? Terus dia pakai agent dia kan sekarang Gemini 3 gitu. Gratis. Kalau di Cursor tuh lu kalau mau pakai Cursor lu harus bayar. Kalau Gemini bilang apa? Gratis lu boleh pakai gua. Yang gilanya apa? Bukan cuman yang digratisin, bukan cuman modal Gemini 3-nya aja. Semua model yang lain, GPT sama model cloud dikasih gratis. Artinya apa? hmm. Artinya bakar duit tuh, karena mereka harus bayar ke cloud sama ke ChatGPT, mereka harus bayar. Kan modelnya bukan punya dia. Gitu. Artinya apa? Mereka pengen tarik uh, usernya Cursor ke user mereka kan. Gitu. Karena mereka tahu, oh ini ladang duitnya di sini nih, gue pengen ambil. Ini apa? Artinya gue lihat ini salah satu pertanda kalau ternyata saat ini pasarnya AI, pasar yang bisa cari cuan di AI itu nggak segede itu kan. Kalau segede Hmm. itu apa yang terjadi? Misalnya di Blue Ocean ya, gue jadi Google, gue juga mendingan gue fokusin juga dong, kembangin bisnis-bisnis lain atau service yang lain yang orang lain belum punya. Ya apa kayak gue nggak tahu ya service Google AI gitu yang lain belum ada kompetitor gitu. Itu pertanda kalau ternyata pasarnya nggak segede itu loh gitu. Pasarnya mungkin yang apalagi yang bisa cari cuan ya itu mungkin terbatas gitu. eh LLM ya, LLM semua ya udah tahu semuanya bakar duit kecuali satu. Maksudnya LLM tuh kayak ChatGPT gitu ya, kecuali satu, Anthropic, ya kan? Anthropic Cloud maksudnya, ya kan? Itu dari antara semua LLM, dia yang cetak duit, guys. Kenapa dia cetak duit? Dia paling jago coding. Jadi dia itu dipakai sama orang yang sama coder kebanyakan, yang benar-benar butuh pakai AI intensif. Kalau orang lain kayak kita ngapain sih pakai AI?
Buat tanya lah, bikin Sora lah, bikin gambar kita lah, foto model lah, buat bikin gambar Gilby lah, yang lain yang nggak penting kan. Yang kalau misalnya lupa ya udahlah, gue tinggal aja gitu kelamaan, gue nggak pusing, suruh bayar ogah gitu kan. Itu nggak bocuan, nggak ada duitnya yang begituan kan. Yang ada duitnya itu ya coder, yang coding butuh coding. Nah, terus apa? Gimana gimana langkah kompetitor buat ambil marketnya ini? Ayo. Di waktu yang hampir bersamaan minggu lalu, pas si Google keluarin anti-gravity, Cursor yang tadi gue bilang itu juga keluarin modelnya sendiri. Ya, dia udah udah keluarin modelnya lumayan lama lah. Sekarang dia keluarin modelnya sendiri. Jadi orang tuh di dalam Cursor bisa pakai modelnya dia. Tahu nggak gilanya modelnya dia apa, guys? Pertama, bisa hampir 2 sampai 3 kali lebih cepat. Jadi kalau lu ketik gitu, dari sejak lu pencet enter sampai selesai itu dia bisa 2 sampai 3 kali lebih cepat daripada ChatGPT, daripada cloud. Dan sekitar 3 kali lebih murah, sepertiga harganya, harga tokennya. Dan pinternya lebih pinter dari cloud 4,5, dari Sonnet 4,5. Gila nggak? Itu gue nggak nyangka sih. Itu gue nggak nyangka. Udah lebih pinter, lebih murah, lebih cepet. Nggak ada ya selama ini yang bisa ngalahin Cloud Sonnet 4,05 tuh nggak, 4,5 nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi sekarang Cursor bikin lebih murah, lebih cepet, lebih pinter. Artinya apa? Dia juga mau caplok duitnya Cloud. Artinya saling mau caplok kan. Pasarnya ya ternyata nggak segede gitu pasar yang bisa bikin duit saat ini. Lihat Kursor nggak nih, Sam? kursor, Hah? maksudnya kursor tuh kayak tulisan kursor ya, kok bener ya? Kursor. Iya, Betul. aplikasi Cursor. Wow, Jadi oke. lu lihat ya, si Sam Altman tuh sekarang kan masih bakar duit. Mungkin kalau lu denger dia 2-3 bulan lalu kan masih pede-pede aja kan. Ya. Dia proyeksinya kan selalu bilang masa depan kan, valuasinya masa depan. Dalam waktu berapa lama kita akan ketemu, udah sampai marketnya kita bisa bikin cuan yang besar semua, udah waktunya, tapi bukan sekarang, mungkin berapa tahun lagi, gitu kan. Jadi Oke. narasi dia selama ini masih building, tapi depannya JP loh, gitu kan. Nah, Depannya jadi JP. iya ujungnya JP loh, gitu kan. Nah sekarang Altcoins udah dong nggak ini. udah nggak begitu dia sekarang. Bukan Sam Narasi dia Altman udah nggak lagi. gitu. Berat loh, dia gerah juga, bakar setiap bulan berapa ratus juta dolar juga kan, buat kita bikinin prompt Gilby kan. Ya gitu lah guys, gitu lah. Oke, berarti bentar lagi jadi Sam Altcoin ya, bukan Altman ya, deh ya. Janji-janji doang. Oke, berarti tanggapannya berbeda sekali ya. Sebenarnya growth ruang buat berinovasinya ada, tapi pasarnya sedikit. Karena pasarnya sedikit, otomatis resikonya meningkat. Gitu Jadi ya, jadi gini, tanggapannya gini gitu. Kev. Hmm, Untuk fase AI yang sekarang, ini kayaknya ya. udah terpetakan bisnis-bisnis cabang-cabang yang bisa cari duit tuh yang mana udah map out semuanya nih. Oke, Fase yang sekarang ya. Tapi oke. kedepannya ada fase satu lagi yang lanjutan atas tuh yang kata Jono bilang. Artinya yang Jono kan bilang tadi akan apa mega apa gitu ya, peluangnya ke depan besar kan. Nah, fase selanjutnya apa? Fase selanjutnya tuh AGI, atau bisa dibilang, atau gampangnya lebih sederhananya itu robot-robot yang bisa jadi pembantu di rumah gitu, atau bisa apa, Hmm, udah masuk fisik gitu. Bukan cuman di keyboard ketik itu, tapi udah ada wujudnya. Nah ya, itu untapped, untouched gitu. ya, Itu bakal ada fungsinya, itu gede banget gitu. akan. Ya, ya, Tapi ya. sekarang itu belum ada yang bisa sentuh itu gitu, belum ada yang bisa cari cuan dari sana. Masih semua yang jual begitu-begituan masih rugi, yang jual asisten yang robot yang ada AI-nya itu masih rugi gitu. Oke. Gitu. Got it, got it, got it. Alright guys, I think udah 1 hour ya, lebih kurangnya kita berdiskusi. Bentar-bentar, Mhm, Kev. mhm. Gue ada baca satu komen di X yang sangat bagus sih. Oke, Jadi apa tuh kok? komennya bilang begini, kok
kita mah udah tahu nih sekarang udah masuk bear market. Jadi Ya, daripada bahas yang lain-lain, mendingan bahas gimana cara menghadapi bear market nih. Trik-triknya, jurus-jurusnya apa nih di Trio Kwek Kwek untuk bahas cara menghadapi bear market. oke. Menurutku bagus sih. Artinya kan ya ya relevan kan gitu. Ya, Go go go. Ayo, ayo Kevin lo sekarang lah gimana Kev? oke. Trading market seperti biasa ya. Iya. Kalau saya sama ya trading soalnya kan. Selama yang penting geraknya ke kanan ya. Jadi kalau dia putar balik gerak ke kiri, chartnya, nah saya nggak bisa trading guys. Apa maksudnya diputar kiri? Ya kan kalau misalnya gerak ke kiri, nggak bisa dong kok. Hapus dong chartnya berarti. Kalau gerak ke kanan, ya berarti kan pergerakan masih ada aktivitas, masih ada volatilitas. Itu yang penting sih kalau buat saya. Dan selama itu masih ada pergerakan, ya yang penting teman-teman punya sistem gitu. Ini kita udah pernah ada bahas di satu episode Tria Kwek Kwek lah ya. Mungkin menurutku sih kok ya, kayaknya minggu depan boleh sih lebih spesifik kita ngebedah ya satu sama lain jurus-jurus yang mungkin masing-masing pegang. Ya kalau kayak kalau Sylvester kan ada algo nih ya, mungkin boleh ntar sedikit-sedikit di-sharing ke teman-teman apa sih logiknya gitu ya. Mungkin Logiknya nggak boleh tahu, itu proprietary gitu. oh iya iya Nobody, Widih. nggak ada algo trader kasih tahu logik itu nggak ada gitu. Itu oh iya proprietary. iya 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 iya. Ya kan kayak gitu bisa nanti buat sharing kayak maksudnya mungkin nggak perlu logic lah mungkin lebih kayak eh, kenapa gue akhirnya bikin algo gitu ya karena gue ngerasa gini 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 ya mungkin pakai teknik mungkin cara bikin algonya gimana biar bisa sharing sama yang lain ya kalau Jonathan juga boleh gitu ya. Sekarang aktivitasnya apa nih selain sambil Pokemon card ya kan. Gua tahu, nah itu dia tuh. Udah Iya. jadi bandar Pokemon. Iya, maksudnya tapi kan pasti ada kehidupan tetap ya yang dijalankan di market gitu. Kayak tadi kan dia sharing soal dia ngegarap airdrop di Polymarket gitu. Ya, boleh teman-teman, kita sharing. Saya juga akan sharing gitu dengan senang hati mau sharing sama kalian. Tapi ada syaratnya. Nggak tahu nih nyampe atau enggak. 1.000 likes di video ini. Ya. Widih. 1.000 likes. Hampir jarang tuh soalnya tuh ya. Tapi kalau 1.000 likes, kita janjian next episode kita bongkar teman-teman ya strategi kita atau aktivitas kita supaya bisa kasih referensi ke kalian juga kalau misalnya kalian mau make money pada saat even lagi dalam keadaan bear market. Oke, mungkin di episode kali ini sampai di situ dulu kok. Ya, kita take note baik-baik ya catatan dari teman-teman. Dari Ko Jonathan, Ko Sylvester tadi udah kasih pandangan-pandangannya. Thank you buat waktunya teman-teman yang udah nonton juga ya. Thank you. Jangan lupa hit subscribe dan tadi like button. Perjanjiannya 1.000 ya. Kalau 1.000 kita open sama teman-teman next week. Oke, so mungkin sampai di situ dulu. Ada yang mau disampaikan lagi dari Beruang Galak atau mungkin Ko Jonathan? Nggak ada ya? All good ya berarti ya. Oke lah kalau begitu sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas kesempatan berkumpulnya sama teman-teman sekalian. Sehat-sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa kembali di Teriak Kwek Kwek episode berikutnya. Cheers guys. Bye bye.